Saya percaya saudara saya hari ini dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Judul pembahasan renungan kita 10 hari berdoa saat ini adalah berdoa untuk kelepasan. Mari kita bersatu doa. Bapa yang pengasih, Bapa yang pemurah, hati kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati kami yang mendengar, nama Tuhan dipermuliakan. Siap suara-Mu Tuhan untuk kami dengarkan, nama-Mu kami permuliakan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah menjadi juru selamat kami. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ayat perenungan kita pada saat ini adalah di dalam Mazmur 34 ayat 5-8 yang berbunyi, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia akan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, di ayat ini kita bisa ambil satu renungan yang begitu indah untuk kita nikmati. Dibilang di ayat ini, dikatakan ayat ini mengatakan bahwa aku telah mencari Tuhan. Lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Apa yang bisa digarisbawahi di sini adalah saat kita mencari Tuhan, kita akan dilepaskan dari segala kekhawatiran kita, segala kegentaran kita. Tapi kita harus minta, tunjukkan pandangan-Mu kepadanya. Mata kita harus fokus kepada Tuhan. Muka kita akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Karena apa? Karena orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengar. Saudara sama Tuhan, bukan hanya Tuhan mendengar, Tuhan akan memerintahkan semua malaikat untuk berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia dan meluputkan segala mara bahaya. Di dalam kutipan Gospel Walker halaman 92 mengatakan, iman kita terlalu kecil. Kita membatasi Allah Israel yang kudus itu, seharusnya kita bersyukur karena Tuhan melayakkan kita untuk digunakan sebagai alatnya. Untuk setiap doa yang sungguh-sungguh dilayangkan dengan iman untuk apapun juga, maka jawabannya akan diperoleh. Mungkin jawaban doa tersebut tidak seperti apa yang kita harapkan, tetapi pasti akan diberikan. Mungkin tidak seperti apa yang kita rencanakan, tapi datang pada saat yang tepat ketika kita sangat membutuhkan. Renungan doa hari ini adalah untuk melihat Tuhan melepaskan dari segala kegentaran kita. Tapi perlu iman. Iman kita masih terlalu kecil, sehingga Allah yang kudus itu seperti ada batasan. Padahal kita harus bersyukur karena Tuhan sudah melayakkan kita sebagai alatnya. Mungkin hari ini kita berdoa, jawaban tidak seperti apa yang kita harapkan dan rencanakan. Tetapi jawaban itu pasti akan datang saat kita sangka-sangka. Oleh sebab itu, mari kita tanya dalam hati kita. Mungkin Anda hari ini melihat sekeliling lingkungan sosial Anda. Ada beberapa orang yang sangat bergumul dengan iman mereka. Mengapa Anda tidak memikirkan beberapa cara praktis untuk membagikan iman dengan seorang saudara atau saudari yang sedang membutuhkan itu? Mungkin dengan membagikan sebuah buku yang bagus atau yang direkomendasikan oleh
organisasi kita. Ketika kita melihat bagaimana Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan orang lain, maka kita juga akan mendapat keyakinan bahwa kehidupan kita saat kita sendiri, kita akan dikuatkan. Karena Tuhan memenangkan melalui apa yang kita bagikan itu. Beberapa janji dari kita pun sudah kita lihat melalui mata iman kita. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sekeliling kita, ada kabar baik di lingkungan kita. Di Filipina, sebagai akibat pandemi, di Indonesia, ratusan orang muda sedang berdoa setiap hari melalui alat-alat yang sekarang lebih canggih, Zoom, Cisco, apa segala macam. Dan banyak hati yang hancur dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Banyak orang-orang muda yang hancur hatinya, tapi dibawa dekat kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Mereka berdoa, dan banyak orang-orang yang tersentuh. Saudaraku yang kekasih, mari kita hari ini fokus doa. Kita doakan gembala jemaat Anda. Doakan agar Tuhan dapat menolong mereka, melindungi mereka. Dan yang lebih terpenting, memenuhi dengan kecurahan Roh Kudus yang melimpah. Kita berdoa untuk kepemimpinan kita. Mulai dari General Conference sampai ke dalam jemaat. Supaya apa? Supaya Tuhan mengaruniakan hikmat kepada mereka. Sementara mereka memimpin dan mempromosikan misi gereja melewati krisis ini. Dengan cara-cara berdoa 100 hari ini. Bahkan berdoalah secara khusus untuk pendeta Ted Wilson, ketua General Conference kita. Pendeta GT Eng, sekretaris GC, dan juga Juan Prestol, bendahara GC. Berdoalah agar hikmat istimewa dikaruniakan kepada mereka. Perlindungan mereka untuk keluarga. Berkat Roh Kudus atas mereka sementara mereka memimpin. Bukan hanya berdoa kepada mereka saja. Berdoalah kepada diri Anda sendiri. Berdoa memohon tuntunan Tuhan untuk masa depan gereja kita. Doakan agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membagikan kasih-Nya. Seperti di dalam kebenaran-kebenaran yang indah dalam kitab buku Wahyu 14 dan 18. Berdoalah kita sungguh-sungguh agar hujan akhir akan terjadi seperti yang Tuhan janjikan. Sehingga pekerjaan ini dapat diselesaikan dan kita dapat pulang ke rumah. Tidak cukup waktu lagi untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya. Sekarang waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan dan siap untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal kegentaran kita, hal kekhawatiran kita, hanya ada satu obat. Kita beriman, kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jalan kelepasan. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Bapa yang pengasih, Engkau sungguh murah, sehingga kami bisa merasakan berkat-berkat-Mu, motivasi-Mu untuk mengajak kami. Walaupun iman kami sangat kecil Tuhan, tapi kami ingin berkembang, memuji, berdoa. Pengalaman yang indah bersama Engkau, orang-orang muda yang gentar, kami yang sudah lansia, ataupun yang kami sedang semangat-semangatnya untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, rencana Tuhan,